Gimana Devita? Sehat, sehat kamu sehat? Ya Pak, saya share Iya, silakan. Kamu yang terakhir chapter berapa? Dua atau empat ya? dua, Dua, tiga, dua. dua. Ya? Oke, silakan. Sebentar Pak. Iya, Sudah terus. terlihat belum Ya, Pak? udah, digedein Devita, digedein lagi. Terus, gedein lagi. Terus, terus, terus. Udah. Ya Pak. Udah. Terakhir kan saya sampai kerangka pemikiran ya Pak. Iya. Eh, Lanjutnya itu hipotesisnya. Kamu bikin apa nih? Saya udah lupa. Bikin apa? Yang fraud Pak. Yang Oh, analisis. pakai yang apa? Yang model yang keempat itu yang terakhir ya? Iya, yang heksagon itu. Hexagon ya terus. Jadi yang pertama itu kan variabel independennya itu financial stability. Jadi yang pertama itu hubungan financial stability dengan fraudulent financial statement-nya. Iya. Ini dijelasin apa gimana, Pak? Jelasin aja. Oh iya kan waktu itu Bapak bilang cantumin agensi teorinya ya, Pak, di setiap Iya, iya, variabel. iya. Jadi saya masukin di sini, Pak. Gimana? Dia yang bakal linia pertama harusnya, linia pertama. Iya ini, Linia pertama ya. paragraf kedua. Linia pertama, yang pertama. Yang Iya pertama ini, sih. Yang pertama maksudnya. Ini kan yang kedua kamu taruh nih di linia pertama. di alinea pertama di sini, Pak, maksudnya. Iya, 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 iya. Oh Iya. iya, ya, Pak. Jadi kalau yang hipotesis pertama ini, hipotesis saya itu eh, financial stability berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Iya. Analisis itu karena ketika pertumbuhan aset yang dimiliki perusahaan itu tinggi, maka perusahaan dianggap dalam keadaan yang stabil. Jadi pengukurannya itu pakai pertumbuhan aset kan, Pak, untuk Iya. financial stability. Jadi Terus, semakin tinggi pertumbuhannya itu, perusahaan dianggap akan mampu memberikan return yang tinggi kepada investor, sehingga iya. kalau sudah mencapai pertumbuhan yang tinggi, maka manajemen itu akan berusaha untuk berusaha untuk me- berusaha untuk em, membuat membuat pertumbuhan aset itu tetap stabil tiap tahun, Pak. Jadi Iya. makanya kalau misalkan tinggi pertumbuhan asetnya, eh, maka tindakan fraudnya itu bisa terjadi tinggi juga. Begitu. Ya, karena untuk Iya. menstabilkan pertumbuhan aset itu, Pak. Iya, terus. Tuh. Terus yang kedua, external pressure terhadap fraud. Ya. External pressure-nya itu sama berhubungan positif juga terhadap fraud. Iya. Terus dijelasin juga nggak, Pak? Jelasin aja. Jadi analisis teori agensinya itu, jadi external pressure ini menggunakan rasio leverage, Pak, atau total Iya. hutang perusahaan. Jadi, manajemen itu berusaha untuk menghilangkan kekhawatiran kreditor terhadap kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutang-hutangnya. Jadi, kalau misalkan perusahaan itu memiliki leverage yang tinggi, kan pasti kreditor itu akan muncul risiko gagal bayar kan ya Pak. Jadi, Iya. oleh karena itu, perusahaan itu manajemennya bisa melakukan manipulasi kecurangan dalam laporan keuangannya agar leverage-nya ini kecil. Jadi Iya. agar risiko kredit yang dianggap oleh kreditor itu bisa hilang gitu, Pak. Iya, terus. Jadi makanya dia external pressure-nya berpengaruh positif terhadap manipulasi laporan keuangan. Ya, terus. Terus kalau yang ketiga itu financial target terhadap fraudulent financial statement atau fraud laporan keuangan itu juga sama berpengaruh positif. Financial target ini
dihitung menggunakan ROA. Jadi semakin tinggi ROA-nya atau target return itu, maka Ya, buat manajemen semakin terdorong untuk melakukan kecurangan di laporan keuangannya. ya, terus Terus kalau yang keempat, nature of industry, ini diproksikan dengan receivable. ya, terus Jadi ini juga berpengaruh positif. Jadi pengaruh positif ketika manajemen mengalami kondisi peningkatan piutang yang signifikan akan ya, mengindikasikan bahwa perputaran kas perusahaan tidak berjalan dengan baik. Jadi kalau tingginya piutang itu bisa mengindikasikan bahwa perputaran kas di perusahaan kan tidak baik. Jadi akun piutang itu bisa dimanipulasi Pak oleh manajemen. Makanya kalau semakin tinggi piutangnya akan mendorong manajemen untuk memanipulasi laporan keuangannya agar tidak terlalu tinggi gitu Pak tingkat piutangnya, ya, agar kasnya dianggap baik atau lancar kasnya. ya, Terus selanjutnya ada hubungan keefektifan pengawasan atau efektif monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Kalau ini saya hipotesisnya itu berpengaruh negatif Pak. Jadi semakin tinggi pengawasan, maka untuk kemungkinan fraudnya itu kan semakin kecil. Jadinya saya uh, negatif hipotesisnya. Terus pengukurannya itu pakai persentase independen komisaris terhadap total komisaris di perusahaan. Terus selanjutnya total accruals terhadap fraud laporan keuangan. ya, terus Ini saya juga positif uh, hipotesisnya karena ketika manajemen ingin melakukan tindakan kecurangan demi memperlihatkan kinerja yang baik, manajemen senantiasa mencari pembenaran. Jadi total accruals ini untuk elemen rationalization Pak di hexagon fraud-nya. Jadi semakin tinggi total accruals itu maka akan mendorong manajemen untuk melakukan kecurangannya itu juga tinggi. ya, terus Terus pergantian direksi terhadap fraud itu juga saya positif hipotesisnya. ya, Jadi ketika adanya pergantian direksi itu perusahaan maka pihak manajemen dirasa memiliki kemampuan untuk melakukan fraud uh, karena adanya stress period akibat pergantian direksi yang dilakukan. Jadi pergantian direksi juga diindikasikan sebagai langkah dalam menutupi fraud yang telah dilakukan atau ditemukan pada periode direksi sebelumnya. Jadi makanya kalau ada pergantian direksi itu bisa mengindikasikan adanya fraud laporan keuangan sehingga positif hubungannya. Terus ini yang jumlah foto CEO di laporan tahunan itu juga positif. Jadi banyaknya foto CEO dalam annual reports-nya itu mengindikasikan ke tingkat arogansi dari CEO-nya, sehingga semakin tingginya ya, tingkat arogansi juga semakin membuat tindakan fraud dapat dilakukan oleh CEO tersebut. ya, Makanya di terus sini positif. Terus yang terakhir ini yang kolusi, Pak. Yang kolusi ini juga berpengaruhnya positif. ya, Terus eh, karena ketika perusahaan memperoleh kerjasama, oh jadi ini diukurnya oleh perolehan kerjasama proyek pemerintah yang diterima oleh perusahaan. Jadi semakin tingginya perolehan kerjasama atas proyek pemerintah, itu bisa mengindikasikan tingginya potensi fraud di laporan keuangan. Karena dari proyek pemerintah itu biasanya mendapatkan yang tinggi uh, yang diterima oleh perusahaan. Makanya bisa aja terindikasi perusahaan tersebut melakukan kecurangan di laporan keuangannya. Terus bab 3, Pak. ya, udah. Kalau tiga langsung, kalau tiga udah, Udah. terus bab tiga. Bab 3-nya ini yang pertama kan objek penelitiannya Ya, itu perusahaan sektor pertambangan Pak yang terdaftar di BEI
tahun 2015 sampai 2019. Ya, terus? Terus desain penelitiannya itu eh metode kasualitas sih, Pak. Ya, terus? Desain kasualitas yang menjelaskan hubungan antar variabel. Terus metode pengambilan sampelnya, jenis yang pertama ada jenis data penelitiannya itu data sekunder karena diambil dari laporan tahunan. Terus tekniknya itu Ya, dokumentasi. ya, Terus terus? sampelnya ini menggunakan purposive sampling dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019. Terus yang perusahaan pertambangan yang melakukan IPO-nya itu sebelum di tahun 2015. Terus yang telah mempublikasikan laporan tahunannya dengan lengkap di tahun 2015 sampai 2019. Ya, terus? Lalu yang memiliki data lengkap terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian. Ini saya udah hitung sih Pak kemarin ada totalnya itu 38 perusahaan. Iya, terus? Terus ini operasionalisasi variabelnya. Dependennya ini kan saya fraud laporan keuangan Ya, itu pakai rasio, jadi ada namanya F-score Pak. Ini ya. rumusnya. Terus? Terus independen yang pertama, financial stability-nya dihitungnya menggunakan perubahan total aset, itu rasio juga. Terus Ya, external pressure-nya pakai tingkat leverage, itu rasio juga. Terus financial target-nya pakai ROA. Terus nature of industry-nya pakai tingkat piutang atau receivable. Terus efektif ya, monitoringnya eh, persentase independen komisaris bagi oleh total komisaris perusahaan itu rasio. Terus ya, rasionalisasi pakai total accruals. Terus kompetensinya dihitung menggunakan perubahan direksi tadi itu pakai dummy nominal jadinya. Sama arogansnya pakai jumlah jumlah foto CEO di dalam annual report-nya nominal. Terus collusion-nya pakai dummy nominal. ya, terus? Terus teknik pengolahan datanya itu menggunakan e-views, menggunakan eh, Ya, software e-views, regresi data panel. Terus yang pertama itu uji statistik deskriptifnya. ya, Terus ada penentuan model regresi, ada uji Chow, uji Hausman. Terus uji asumsi klasiknya normalitas, ya, kolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. ya, Terus baru uji regresi linear berganda data panelnya. Ini rumusnya, Pak. ya, terus? Terus untuk uji hipotesisnya pakai uji T atau uji parsial. Ya, Udah sih, Pak. Sama koefisien determinasi ya. ya, Nah, itu di ini. ya, Udah, terus? udah sih, Pak. Daftar pustaka. Oke, udah. Pusaka mana ada tulisan saya nggak dalamnya? Jurnal saya. Belum sih, Pak. Belum. Masukin tulisan Oh saya. iya, iya. Nanti Ya. saya cari ya, Pak. Yang buat tulisan saya nanti saya kasih linknya. Ini linknya nih ke teman-teman ini. Dari Oh iya, cetak boleh. foto. Sebentar, Iya, sebentar. Pak. Boleh, Pak. Sebentar. Bentar ya. Tutup nih. Iya, Tutup Pak. nih. Saya tutup ya, Pak. Makasih, Pak. Tutup dulu. Ini kamu ini eh, bentar.
Bentar ada buka nih. Akademi Edu ya. Iya, Pak. Kamu itu tuh. Ada situ banyak download gratis. Oke. Udah, Udah sih, Pak. udah. Oke, kalau udah kamu tambahkan satu tulisan itu minimal satu ya. Mm-mm. Jadi Oke. kalau minggu depan udah selesai langsung daftar sidang sempro aja. Iya, Pak. Ya, berikutnya siapa? Berikutnya. Kasih ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama di kita. Saya, Pak. Ya, silakan. Kamu di mana nih, Ica? Saya lagi di luar, Pak. Di luar mana? Luar angkasa? Lagi di Bintaro, Pak. Ditaruh terus di tempat umum. Iya, lagi di tempat umum. Oh, enggak kelihatan sama orang tuh. Kelihatan, Pak. Oh, Ini, Pak. mana? Kemarin Mana? Kemarin udah sampai di mana? udah bab 2-nya udah selesai. Cuman kemarin Nah, Bapak pas lagi bimbingan kemarin, Bapak bilang katanya masukin teori agensinya dimasukin semua variabel, ya, menyangkut semua variabel. sudah. Udah. Nah, terus apa lagi? Terus sama ini penelitian terdahulunya sih, Pak. Ya, terus Dijelasin apa gimana, Pak? ya, jelasin aja, jelasin ya. Jelasin ya. Ya. Di penelitian terdahulunya ada dari Kumari dan Patanaya 2017 yang berjudul Linking Earnings Management Practice Ya. and Corporate Governance System with a Firm's Financial Performance, a Study of Indian Commercial Bank. Nah, penelitian ini dia bilang tujuannya untuk menganalisis keberadaan praktik manajemen laba pada industri perbankan di India maupun publik atau swasta di India. Nah, dia pakai penelitian 2003 sampai peneliti ini menggunakan data tahunnya 2003 sampai 2013. Ya, Nah, variabelnya itu dia pakai corporate governance yang terdiri dari
proksinya ukuran dewan independen, rapat dewan, audit independen. Ya, Terus habis itu ada indikator kinerjanya. Indikator kinerjanya itu proksinya ROA, ya, rasio PE, laba setelah pajak, dan laba sebelum bunga. ya, Terus hasil pada penelitiannya dia ini bilang kalau misalnya pajak PAT ini signifikan positif. Terus rasio PE berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba, ROA berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba, ya, dewan terus? independensasi dan jumlah komite dewan berhubungan dan rapat berhubungan signifikan, dan audit berpengaruh signifikan. Terus pada penelitian Astari dan Suryanawa bilang pada tahun 2017 ini dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur dengan periode 2012 sampai 2015. Ya, terus? Penelitian ini menggunakan independennya manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas, dan dependennya manajemen laba. Hasil pada penelitian ini, kepemilikan manajerial secara signifikan negatif berpengaruh pada manajemen laba, kepemilikan institusional berpengaruh pada signifikan negatif, terus ukuran perusahaan berpengaruh secara positif, leverage berpengaruh secara signifikan positif, dan profitabilitas berpengaruh signifikan positif pada manajemen laba. Ya, terus? Terus ada penelitian Astuti dari 2017 dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba, dengan studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2012 sampai 2015. Sampel yang digunakan 104 perusahaan. Terus metode ini menggunakan proportive sampling. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan ukuran perusahaan signifikan positif terhadap manajemen laba. Lalu ada penelitian dari Park 2019 yang berjudul Does Peer Firm Executive Compensation Affect Earnings Management? Pada penelitian ini, sampel yang digunakan peneliti sebanyak 1.500 perusahaan yang terdiri dari database Equcom dalam Standard & Poor's, Midcap, dan kapitalisasi kecil dengan periode dari tahun 1997 hingga 2014. Nah, penelitian ini memperoleh kalau misalnya data keuangan dari Center for Research Security. Penelitian ini terdiri dari variabel dependennya itu manajemen laba, sama arus kas abnormal dan biaya diskresioner abnormal, variabel abnormal. Terus variabel independennya ini ada kompensasi rekan CEO, terus ada variabel kontrolnya, kompensasi tunai CEO, portofolio Delta, portofolio Vega, dan ini untuk mengontrol kompensasi CEO. Nah, variabel kontrol lainnya untuk mengontrol terjadinya manajemen laba terdiri dari ROA, size, nilai pasar ekuitas, pembiayaan eksternal, jumlah tahun yang terdaftar di kompostan, sama usia CEO, leverage, terus jumlah perusahaan sejenis di industri itu berada, sama buy and hold return. Terus habis itu hasil pada penelitian ini adalah kompensasi menunjukkan hubungan yang positif signifikan dengan manajemen laba. Variabel kontrol ini menjelaskan semakin kuatnya terjadi manajemen laba. Lalu ada penelitian pada Putri dan Fadila 2017 dengan judul Penggantian CEO Penghindaran Pajak, Kompensasi Eksekutif dan Manajemen Laba, Studi Kausalitas pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode 2011 hingga 2015. Terus ini menggunakan 24 perusahaan dengan 120 observasi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel independen yaitu pergantian CEO, penghindaran pajak, dan kompensasi eksekutif yang dibandingkan dengan manajemen laba sebagai dependen. Lalu ada pergantian CEO, hasilnya itu pergantian CEO dan penghindaran pajak berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
Sedangkan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Nah, terus ada penelitian lagi dari Alvira 2014 dengan judul pengaruh kompensasi, bonus, dan leverage terhadap manajemen laba. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode 2009 sampai 2012. Nah, total sampelnya itu adalah 68 perusahaan. Dengan variabel dependen yaitu manajemen laba, independennya bonus dan leverage, kompensasi bonus dan leverage. Hasil pada penelitian ini adalah kompensasi bonus berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan variabel leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Terus ada penelitian dari Prasojo Fatayati 2018 dengan judul pengaruh kinerja perusahaan terhadap praktik manajemen laba pada emiten indeks saham syariah Indonesia. Nah, ini tuh dia menggunakan perusahaan syariah, saham syariah Indonesia dengan periode 2012 hingga 2016. Terus kinerja perusahaan menjadi independen dengan proxy NPM, terus ukuran perusahaan dan leverage. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan kinerja perusahaan itu berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Terus ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sama umur perusahaan dan leverage berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Terus ada penelitian dari Al-Hadab et al. 2020 dengan judul Related Party Transaction and Earnings Management in Jordan, The Role of Ownership Structure. Penelitian ini memiliki tujuan menguji hubungan industri publik yang berada di Yordania dengan mempertimbangkan keunikan struktur perusahaan yang berada di Yordania. Dengan periode 2011 hingga 2012, terdiri dari variabel dependennya itu laba akrual dan manajemen laba real. Sama ada diskresional abnormal. Nah, variabel independennya ini ada transaksi pihak terkait, kepemilikan yang diproyeksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan keluarga. Dan variabel kontrol yaitu kualitas audit Big Four, terus komite audit, leverage, terus ukuran perusahaan, arus kas operasi, dan laba atas aset atau ROA dengan proksinya ROA. Nah, hasil pada penelitian ini menunjukkan transaksi RPT tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba akrual ataupun real. Terus struktur kepemilikan institusional signifikan positif terhadap manajemen akrual, namun pada manajemen laba real tidak berpengaruh. Terus struktur kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap manajemen laba maupun manajemen laba akrual ataupun real. Terus ada penelitian yang dilakukan Maheswari Nugro 2014 dengan judul pengaruh mekanisme corporate governance, ukuran perusahaan dan leverage terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan 31 perusahaan, terus periodenya 2007 sampai 2009. Variabel dependennya itu ada manajemen laba dan kinerja keuangan. Terus independennya terdiri dari kepemilikan institusional, leverage, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris, independen, terus ukuran dewan komisaris, komite audit, dan ukuran perusahaan. Kepada penelitian ini, kepemilikan saham institusional dan leverage memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Terus, manajemen laba memiliki hasil yang signifikan positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan variabel kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Terus ada penelitian dari Shizard et al. 2015 dengan judul Effect of Financial Performance on Earning Management in the Drug Distributor Industry. Nah, penelitian ini menggunakan 312 perusahaan di bidang industri farmasi yang terdaftar di Bursa Tehran atau Iran. Periode yang digunakan 10 tahun dari 2004 hingga 2014. Nah, penelitian ini berfokus dengan dependent, manajemen laba aktual, dan manajemen laba real. Terus variabel independennya itu kinerja keuangan dengan proxy ROA, dan variabel kontrol yang terdiri dari size, leverage, dan nilai pasar. Nah, hasil pada penelitian ini adalah kinerja dan proxy.
dengan proksi ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba real dan aktual. Terus ada Ghazali et al. 2015 dengan judul Earnings Management and Analysis of Opportunistic Behavior Monitoring Mechanism and Financial Stress. Nah, penelitian ini mengenakan sampel perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Malaysia dengan periode 2010 hingga 2012. Penelitian ini independennya manajemen laba, terus independennya free cash flow, profitabilitas, leverage, size, dan likuiditas. Hasilnya, free cash flow ini tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, profitabilitas itu berpengaruh signifikan positif, terus leverage itu signifikan negatif, size dan likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Lalu penulis memasukkan beberapa penelitian ini dan lalu dirangkum. Terus dirangkum dalam tabel, Pak. Ya, terus? Nah, terus habis itu kerangka pemikirannya, kerangka penelitiannya seperti ini, Pak. Mana? Jadi ini GCG sebagai apa? GCG sebagai moderasi. Moderasi. Di moderasi di persamaan politik apa? Coba di persamaan politik apa itu? Persamaan politik apa? Penelitiannya. Kenapa? Tunggu, Pak. Kenapa, Pak? Di persamaan penelitiannya kayak apa moderasi itu? Sama penelitiannya. Persamaan penelitiannya, di dalam persamaan penelitian bagaimana pada moderasi itu terlihat? Coba tunjukin. Persamaan penelitianmu mana? Persamaan penelitian. Ini, Pak. Tunggu. Ini, Pak. Ini persamaan. Ini hipotesis nih. Ini hasil hipotesis. Persamaan penelitian. Persamaan penelitian terdahulu, Pak. Persamaan penelitian itu model penelitian, kok persamaan penelitian nggak tahu, udah parah banget tuh. Persamaan penelitian. Gue nggak tahu persamaan penelitian sih. Persamaan penelitian, masa nggak tahu persamaan penelitian? Dependen sama dependen. Oh, ini, Pak. Iya. Parah. Persamaan penelitiannya independennya financial performance, terus kompensasi eksekutif. Mana persamaan penelitian? Persamaan itu mana? Tunjukin. Belum. Di bab 3, ada bab 3. Di bab 3 tuh. Belum sampai bab 3, Pak. Kasih tahu nggak ada dong di bab 3. Kasih tahu nggak ada bab 3 belum selesai bab 3-nya. Bab 3-nya belum selesai. Iya, Bapak nyuruh selesai bab 2. Iya, udah. Langsung bab 3 aja, bab 3 langsung ya. Oh iya, Pak. Langsung bab 3. Tapi daftar pusakanya harus ada nama saya tuh, tulisan saya. Oh iya. Iya, Pak. Pak, ya. Saya boleh nanya nggak, Pak? Apa tuh? Jadi tuh di peneliti terdahulu, kalau misalnya GCG misalnya dia mempengaruhi manajemen laba, ada yang bilang kalau misalnya keadaan signifikan positif itu dia bisa nurunin manajemen laba. Cuman ada peneliti lagi yang bilang GCG juga menurunin laba kalau misalnya sekarang ada penelitian nggak bahasa GCG itu segi moderasi, ada nggak penelitian siapa tuh? GCG segi moderasi, penelitian siapa? Saya nggak saya masukin, nggak sebagai ini. Kamu GCG-mu segi moderasi kan? Penelitian mendukung ada nggak penelitian yang mengatakan GCG segi moderasi, ada nggak? Belum, saya nggak ada, Pak. Nggak ada, kok bisa kamu bikin moderasi, nggak boleh. Oh, iya. Jangan dibikin-bikin aja, harus dasarnya.
Oh iya. Dasarnya jangan dibikin. Ya, Pak. Ya. Ada Ya. dasar jurnal sama teori yang kuat. Lo jangan dibikin ya. Iya Pak. Kalau nggak ada dasar teori sama jurnalnya nggak jangan dibikin. Ya. Ya. Ini juga bukan ada penjelasan tentang itu. Dia kajian teorimu ada menyatakan ini kalau modal segi-segi kenapa ada kajian teorinya. Kalau nggak ada nggak bisa. Ya. Oke Pak. Baik Pak. Jangan lihat lagi deh. Jangan lagi bikin aja. Ada alasan kuat ya. Ya. Nah. Antar dulu Pak. Kalau apa GSTG ini saya masukin jadi independen aja ya Pak. Kalau yang independen banyak Pak. Ya independen aja, yang banyak aja. Independen banyak nggak apa-apa. Oh ya udah Pak. Ya udah Pak, itu saja. Iya. Ya. Makasih Pak. Iya, sama. Ada lagi yang mau tanyakan, Ica? Udah Pak. Iya. Saya tutup ya Pak. Oke, silakan Mbak Ica. Siapa lagi berikutnya? Saya Pak. Oke, silakan. Sebentar Pak. Udah keluar belum Pak? Apa? Ininya, screen-nya. Mana? Udah. Sudah. Ini Pak, kemarin kan Bapak nyuruh beresin latar belakang saya. Saya udah ngikutin apa yang Bapak suruh. Yang pertama itu masukin. Digede nggak kelihatan tulisan gede lagi. Masukin apa namanya, fenomena perkembangan nilai saham di Indonesia kan Pak, ini udah saya masukin. Terus Bapak suruh juga masukin perkembangan manufaktur, udah saya masukin juga Pak. Ya. Ya. Terus habis itu sebentar Pak, Bapak itu suruh. Iya. Bapak suruh masukin kasus pajak, saya udah masukin fenomena penghindaran pajak juga Pak, dari PT Adaroid Energi. Ya, terus habis itu Bapak apa saja yang mempengaruhi harga saham saya juga udah masukin Pak. Ya. Oh ini. Ya. Apa saja yang faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan khususnya pada nilai perusahaan. Ya. Terus habis itu masing-masing variabel yang mempengaruhinya Pak. Ya, terus ini variabel kan pertama yang independennya tax avoidance, dan variabel keduanya itu saya pakai variabel moderasi. Ya, terus moderasi itu di ini Pak, kepemilikan institusional. Ya. Terus habis itu penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian itu udah diteliti sama, udah saya masukin juga, ada penelitiannya Haki, Galang Victory, sama Jonathan. Iya. Terus tulisan lu masukin ke penelitian saya. Oh, penelitian Bapak belum Pak? Masukin. Apa aja, pokoknya masukin aja apa aja. Dari akademik.edu yang saya tunjukin tadi ya. Ini. Ini apa di sini nih. Nah, ini lihat sini ya. Ya. Sama Ica, halo. Ica. Iya, Pak. Nah, ini kamu lihat nih, di sini ada tulisan saya, misalnya kamu download gratis ya. Kok ini belum bisa, full text belum saya kasih nih, full text belum nih. Ini belum, yang selebihnya udah. Ada 7 yang belum nih yang saya kasih full text-nya. Tapi di sini ke bawah udah nih, udah ada full text-nya nih ya. Nih. Nah, ini banyak nih ya.
Ini ada bisa kamu download gratis nih, ya. Jadi sudah ada jurnalnya di mana nih, ya. Nih, Iya, Pak. nih. Pak, maaf Pak, belum kelihatan Pak itunya. Apa? Apa saya harus di stop dulu apa gimana? Oh, sebelumnya kamu, sebelumnya kamu. Ya. Bentar. Mana nih? Nah. Ini ya, ini. Udah kelihatan. Kelihatan Pak. Nih. Indonesia Banking School Academy, Indonesia Banking School .academy.edu Sparta AK. Sparta AK S-nya gede, AK-nya gede ya nih ya. Lihat nih. Alamat nih ya. Nih. Ya. Ya. Terus ini tulisan saya nih. Ini tulisan yang pertama sampai ke-7 ini belum ada full text-nya, lagi saya cari jurnalnya. Kalau dari sini ke bawah udah ada nih, di sini ke bawah udah ada nih. Ada full text-nya ya. Oke Pak. Ada nih, ada semua full text-nya, ada semua, tinggal download nih. Kamu klik download nih, klik download contoh nih, klik download ya. Misalnya klik download, nanti dia muncul. Oke Pak. Ya. Muncul nih, ini ya. Nih. Ini deh ya. Ini ya. Ini ya. Jurnal lihat di sini Pak, ada nama jurnalnya nih. Ya. Nih nama jurnalnya. Ya. Oke Pak, siap Pak. Tuh, jadi itu harus minimal 1 tulisan, lebih dari 1 nggak apa-apa. Minimal 1 ya. Masa kamu kutip tulisan orang lain, tulisan saya nggak dikutip? Ya Pak, ya saya masukin Pak nanti Pak. Sama Ica juga Ica? Iya, Pak. Tulisan orang lain kamu kutip, tulisan saya nggak dikutip. Terus apa lagi nih? Kamu itu lagi mana nih? Masukin lagi punya kamu. Siapa sih? Nggak bisa sih. Kok. Sebentar Pak, kok dia nggak mau ya? Ya. Nah, sudah Pak. Ya. Nah, tadi sampai lanjutkan tadi. Penelitian sebelumnya. Iya. Ini kan penelitiannya udah tadi yang saya jelasin Pak, yang dilakuin sama Haki. Persamaan perbedaannya itu perbedaannya itu gara-gara ada hasil dari variabelnya Pak. Jadi hasilnya si Haki itu nyatain kan persamaannya itu variabel dia sama Pak, tax avoidance sama terhadap nilai perusahaan. Kalau penelitiannya si Haki ini dia negatif Pak perbedaannya. Dan kalau si Galan Factory sama Jonathan dia berpengaruh positif Pak terhadap nilai perusahaannya gitu. Terus untuk kepemilikan institusionalnya si Galan itu dia memperkuat Pak, memperkuatkan moderasi, dia memperkuat hubungan tax avoidance sama nilai perusahaan. Kalau si Haki itu dia nyatakannya memperlemahin Pak, memperlemah hubungan tax avoidance sama nilai perusahaan. Nah, dari penjelasan di atas itu makanya saya termotivasi Pak untuk melakukan penelitian ini yang tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi Pak. Ya, terus ini udah selesai Pak ininya, latar belakangnya. Ya, terus lanjut ke ruang lingkup masalah.
biar ruang lingkupnya terarah itu saya pakai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu pada periode tahun 2017 sampai 19 aja Pak, 3 tahun. Itu tahun berapa? Tahun berapa? Dari 2017 sampai 2019. Jangan 4 tahun dong, jangan 3 tahun, 4 tahun dong, 4 tahun atau 5 tahun ya. 4 tahun, oke Pak. Ya. Gitu. 2016 ya Pak. 2016 sampai 2019. Oke Pak. Ya. Identifikasi masalahnya itu, masalah yang dijadikan penelitian itu perbedaan hasil dari hasil dari sebelumnya Pak. Ya. Dari identifikasi masalah itu yang tadi sudah saya jelasin. Terus rumusan masalahnya itu yang pertama, apakah tax avoidance berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek. 4 tahun ya, sebentar. 2016 sampai 2019. Terus untuk yang kedua, apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan manufaktur 2016 sampai 2019. Terus batasan masalahnya itu banyak faktor perkembangan. Batasan masalahnya dari supaya penelitian saya nggak berfokus gitu masalah. Jadi fokusnya itu pada perusahaan manufaktur, terus sama internal pada nilai perusahaan Pak. Nilai intinya itu di nilai sahamnya Pak, sama nilai buku perusahaannya. Terus tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya itu menguji tax avoidance terhadap nilai perusahaan manufaktur 2017 sampai 2016 sampai 2019. ya. Menguji apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan di periode tahun 2016 sampai 2019. Terus manfaat penelitiannya itu untuk ilmu pengetahuan, menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan, Ya, terus dan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasinya. Terus diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa dijadikan referensi atau jurnal acuan Pak. Untuk prakteknya itu diharapkan berguna untuk mengambil keputusan dalam memajukan perusahaan untuk menaikkan nilai perusahaannya itu Pak. Ya, terus. Dan yang terakhir sistematika penulisan. Bab satunya itu menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisannya Pak. Ya, bab 2 itu landasan teori, itu yang berisi tentang teori-teori, terus pemecah masalahnya, terus menjelaskan grand teori yang berhubungan sama variabel-variabelnya Pak, variabel independen, dependen, maupun variabel moderasi saya. Untuk bab 3-nya itu metode penelitian, ini menjelasin tentang objek penelitiannya Pak, terus variabel penelitian dan definisi operasional penelitiannya Pak, populasi dan sampel penelitian, serta model analisis data yang digunakan pada penelitian ini. Untuk bab 4-nya itu hasil sama pembahasan saya Pak. Ini ngejelasin hasil-hasil yang sudah saya uji, statistik dan pembahasan interpretasi hasilnya, dan maupun penolakan hipotesis yang diuji. Pada bab 5 ini, bab penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi peneliti selanjutnya. Sudah Pak? Sudah, ya, bab 1 udah? Ya. Bab 2 udah bikin dah? Belum Pak. Udah, nanti bab lagi ya. Oke, ya udah kalau gitu. Berarti ini masukin Bapak yang itu dulu ya Pak, jurnal Bapak ya, kutipan Bapak. Iya. Jurnal saya masukin di bab 2 jurnal saya itu ya. Oh, masukin di bab 2 aja? Bab 2 aja. Oke. Apalah itu ya. Oke, siap Pak. Kalau gitu. Ya sudah Pak. Ada lagi yang lain? Sudah. Hah? Sudah Pak, sudah. Ya, terima kasih Pak. Apa si Devita, ada Devita yang bertanyakan Devita?
Devita? Iya Pak, udah sih Pak saya. Kalau Ica? Udah, Pak. Udah, kalau ada lagi kita minggu depan ya, jam 4 ya. Iya Pak. Iya Hari Pak. Sabtu juga Pak. Sabtu nggak lagi, hari Senin sampai itu saya sibuk banget, penuh, saya ngerapat terus dari pagi sampai sore. Jadi pimpinan baru sekarang suka rapat, jadi nggak sampai malam saya rapat ya. Ya, ya Pak. Jumat nggak bisa. Jadi kalau saya yang Ica, tahu kamu bab 3 Sabtu depan ya, Ica? Ica? Iya, Pak. Si itu kamu udah masukin tulisan saya apa aja? Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, kamu Devita nanti Sabtu depan kamu kalau udah masukin tulisan saya, kamu daftar sidang sempro aja ya. Oke Pak. Ya. Oh, yang dibutuhin untuk daftar sempro itu apa aja ya Pak? Apa dibutuhkan? Mungkin syarat itu apa? Lalu coba tanya Devita deh, datanya di Mbak Devita yang di akademik. Kamu mau teleponnya? Oh iya Pak, nanti saya hubungin akademik aja ya Pak. Ya, hubungi akademiknya, minta asal di situ. Kan ada form harus saya tangani itu. Oke Ya. Pak. Kamu Ca, kamu besok kalau udah bab 3 minggu depan satu lagi kamu sempro ya, Ca? Pak. Baik, Pak. Ya, Ya, Pak. sempro, ya. Kalau bisa selesai apa? November, ujian sidang skripsi November ya. Ya. Baik, Pak. Sama si Devita juga ada November November selesai sidang skripsinya. Ya. Iya Pak, amin. Ya, itu si Muhammad Irfan, kamu minggu depan, kamu 2 minggu lagi bab 2 itu agak susah itu ya. 2 minggu lah itu, lama 2 sampai 3 minggu ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya. Agak lama tuh bab 2 itu. Lama 2 minggu lah, 2 minggu selesai. Nanti ketemu lagi kamu akhir Oktober selesai bab 2, awal November bab 3, pertengahan November sempro ya. Ya, amin. Ya. Siapa? Desember sidang skripsi ya. Amin ya Allah. Ya. Itu waktu kamu harus serius mengerjakannya ya. Iya Pak, siap Pak. Jadi kalau ada lagi nggak, yang lain mana nih? Yang lain ada yang bimbingan, ada yang bimbingan yang lain? Saya Anak sore kok nggak ada ya, anak sore. Anak sore kan ada juga bimbingan saya, kok nggak ada tanda sama saya itu, anak sore, kelas sore. Ya. Iya, kurang tahu Pak. Ya, saya ada anak sore satu atau 2 orang. Udah lupa nama saya dulu. Saya cari nama nanti ya. Kali ada anak satu lagi Alicia ya. Ya. Iya Pak. Ya, kalau nggak ada lagi saya tutup, silakan live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya Pak, Terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Semangat juga Bapak. Ya. Sehat-sehat, Pak. Sehat terus Pak. Ya, Devita. Assalamualaikum. Salam ya, Pak. Ya, Ica.